Saya diberikan tema malam hari ini Empowered by Risen Christ ya. Saya mengajak kita untuk membaca sama-sama ya dari Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Ini diambil dari TB2 ya. Mari kita baca sama-sama. 1 2 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Menurut saudara situasi hidup saat ini makin berat atau makin ringan? Makin berat atau makin ringan? Makin berat ya, nampaknya ya. Tapi masih bisa senyum nih. Ya. Mungkin ada krisis ekonomi ya, ada tantangan pekerjaan, ya, ada badai PHK, ya. PHK meledak di mana-mana. Banyak perusahaan besar pindah, mereka lebih pilih Vietnam katanya, di Indonesia terlalu banyak punglinya, ya, terlalu banyak ormasnya. Ya, mau THR aja minta ke perusahaan. Ya, mau macam-macam semuanya, ya. Mungkin ada pergumulan dalam keluarga, ada keluarga yang lagi retak, ada keluarga yang lagi bergumul, ya, ada suami yang lagi pikir apakah aku akan ceraikan istriku, ada istri yang bergumul karena mungkin suaminya udah lama selingkuh, tapi karena demi anak-anak istrinya mencoba untuk bertahan, ada anak-anak yang mencoba tetap sekolah walaupun dibully di sekolah. Ya, ada anak-anak yang sebetulnya nggak mau masuk jurusan kuliah itu, tapi karena orang tuanya maksa, maka dia nggak punya pilihan. Karena kalau dia membantah, artinya dia harus keluar dari rumah. Atau mungkin juga ada orang yang sedang bergumul dengan imannya. Datang ke gereja udah sekian lama, tapi nggak merasa bertumbuh. Tuhan kok rasanya jauh, Tuhan kok rasanya nggak peduli. Banyak orang percaya yang mungkin merasa seperti kehabisan tenaga. Seperti pelari yang tersisa nafasnya tapi nggak punya kekuatan lagi. Mudah-mudahan kita nggak gitu ya. Biasanya kan kalau habis perayaan rangkaian Jumat Agung Paskah tuh banyak yang letih ya. Terus habis itu lesu dan berbeban berat ya. Karena biasanya udah ditumpukin semua. Nanti Natal juga begitu ya. Apalagi kalau ada acara drama musikal ya, ada kantata dan lain sebagainya. Wah, jumlah pelayan lebih dari 100 orang, itu rasanya akan membuat kita burn out. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimana kita dapat bertahan melewati semua tekanan di dalam kehidupan itu? Apa betul sih Tuhan tuh masih bekerja di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan yang kita baca tadi ayat 19 sampai 20 itu akan membawa kita pada sebuah kebenaran bahwa kuasa Allah yang membangkitkan Kristus dari kematian sedang bekerja di dalam diri setiap orang percaya. Walaupun kita percaya nggak percaya, kita menyebut diri kita orang percaya, tapi kadang-kadang dalam praktek hidup kita menunjukkan bahwa kita tidak percaya bahwa Allah yang membangkitkan Kristus dari kematian itu kuasanya juga sedang bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa maksudnya dikuatkan oleh Kristus yang bangkit? Kita akan menjawabnya melalui dua kebenaran dari perenungan akan teks ini, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, apa maksudnya dikuatkan oleh Kristus yang bangkit? Yang pertama, kita menerima kuasa kebangkitan yang bekerja di dalam kita. Alkitab tadi mengatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar yang dikerjakannya di dalam Kristus. Saudara-saudara sekalian, kata hebat kuasanya dengan kekuatan kuasa yang besar, ini menunjukkan kebesaran Allah yang melampaui batas, tidak terhingga. Jadi kalau kita meneliti ya dalam bahasa aslinya, maka kita menemukan ada banyak kata yang dipakai untuk menggambarkan kekuatan atau kuasa, untuk menunjukkan bahwa kuasa Allah itu tidak terbatas, kuasa Allah itu tidak terhingga, kuasa Allah itu melampaui apa yang dapat manusia pikirkan. Namun bukan hanya kuasa yang besar, tapi kuasa yang bekerja secara aktif, kuasa yang berdaulat penuh.
Ada kekuatan yang tidak ada habis-habisnya. Ya, bukan hanya pada satu situasi tertentu, tetapi dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi ada kuasa Allah yang bekerja. Dan Paulus berkata bahwa kuasa itu bekerja di dalam kita yang percaya. Alkitab mengatakan tadi betapa hebat kuasanya bagi siapa? Bagi kita yang percaya. Jadi kuasa Allah yang tidak terhingga itu tersedia buat siapa? Buat kita. Kita yang harusnya menerima kuasa itu. Ya, kita yang harusnya menjadi orang-orang yang menikmati, mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kuasa ini bukan disimpan di surga, disembunyiin. Lalu biarkan manusia dengan semua pergumulannya ada di dalam dunia, dia menjalani pergumulan hari demi hari dengan kekuatan yang terbatas, dengan fisik yang makin lama makin melemah. Enggak, kuasa ini diberikan kepada kita yang percaya. Jadi ini sebetulnya hak istimewa bagi setiap orang percaya. Ini salah satu hal yang membedakan kehidupan orang percaya dengan kehidupan orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya menjalani kehidupan dengan kekuatannya sendiri yang terbatas. Namun kita menjalani hidup ini, kekuatan kita mungkin terbatas, tapi kita bergantung kepada kuasa Allah yang tidak terbatas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain, apa yang Allah lakukan dalam kebangkitan Kristus, dia juga sedang mengerjakannya dalam kehidupan orang percaya setiap hari. Dia sedang mengerjakannya dalam kehidupan kita hari ini. Tidak tunggu kapan waktunya. Ya, kalau misalnya kita lagi menunggu, kan kalau ada orang tunggu panggilan kerja, dia nunggu ya, baru mau dipanggilkan sama HRD, dia nunggu. Ya, kalau orang muda yang lagi jatuh cinta, ya biasanya yang cewek atau yang cowok yang nunggu telepon. Ih, pada kagak pacaran ya dulu ya. Dulu langsung dinikahin ya. Dulu belum ada HP, pakainya apa Bu? Surat ya? Oh, pakai pager. Itu udah lebih modern juga. Tapi pager satu arah kan ya. Jadi ya mungkin kalau pakai pager dulu cuma mengharapkan bahwa pesan itu masuk. Kalau pesan nggak masuk ngambek, dalam sehari aja dia udah lupa sama aku. Ya, tapi kuasa Allah itu tidak demikian. Apa yang sedang dia kerjakan dalam hidup kita, ya dia lakukan tanpa tunda-tunda, nggak pakai nunggu, ya nggak pakai sinyal hilang, nggak pakai begitu. Dan pertanyaannya begini, kalau kuasa sebesar itu bekerja dalam hidup kita hari ini, mengapa kita masih hidup seperti orang yang tidak memiliki harapan? Kan kenyataannya kadang-kadang gitu ya. Kita punya kuasa yang besar bekerja dalam hidup kita. Ada kuasa kebangkitan Kristus, ya kuasa yang menyelamatkan itu. Namun mengapa seringkali sebagai orang percaya kok kita hidupnya tuh masih seperti orang yang gak punya harapan? Harga saham naik, seneng enggak? Ya seneng lah ya, kalau kita main saham, harga saham naik, seneng lah. Kalau kita jual lagi cuan. Tapi begitu harga saham jatuh, indeks harga saham gabungan jatuh, jatuhnya jauh lagi. Berapa puluh triliun keluar investasi dari Indonesia dalam sekejap. Harga-harga naik, betul? Ibu-ibu masih belanja nggak? Harga-harga naik nggak? Naik. Iya. Harga gula udah bukan 16.500. Saya nih kepala keluarga yang suka belanja. Jadi kalau ke supermarket saya lebih tahu posisi barang itu ada di rak mana, di rak mana. Kalau istri saya bisa muter tuh, bisa muter dulu ya, akhirnya yang masuk ke keranjang yang nggak diperluin. Saya juga begitu, tapi saya tahu kalau mau beli ini adanya di situ, mau beli itu adanya di situ. Sehingga kalau saya suka ngomel ya, kalau istri saya, tadi lupa ini, kenapa nggak bilang dari tadi? Aku kan bisa ambilin, karena jalan lagi jauh. Ya, kalau yang tahu saya biasa perginya ke
Mall Arta Gading tuh ada supermarket ya. Nah, kalau Musa sama Semu tuh pasti juga tahu ya. Ya itu supermarketnya rohaniwan ya, karena harganya murah. Ya. Mengapa kita masih hidup seperti orang yang nggak punya harapan? Padahal ada kuasa yang bekerja dalam diri kita, yang mengubahkan hidup kita. Namun seringkali ketika ada badai kehidupan datang menerpa, dengan mudah kita menjadi gamang, dengan mudah kita menjadi gelisah, menjadi takut, nggak bisa tidur. Apalagi ketika kita dengar isu-isu, nanti mau ada kerusuhan lagi kayak 98. Terus kita sharing yang kita dapat dari WA, hati-hati lu, jangan keluar lewat jalan ini, lagi ada kerusuhan, lagi dicegatin yang sipit-sipit. Terus ada yang bales, untung mata gua belok. Mari kita bayangkan, kalau ada seseorang, ya, tuh ya, langsung kelihatan gambarnya, ya, sedang duduk di rumahnya malam hari di dalam gelap. Dia mengeluh, aduh gelap ya, nggak bisa lihat apa-apa nih, ya, mau jalan aja susah, ntar kakinya kesandung, kalau kesandung lecet, berdarah, ya, nanti biru, bengkak. Padahal apa? Ada listrik sebetulnya, apa yang harusnya dia lakukan? Tekan tuh saklar lampunya, ya supaya apa? Dari gelap menuju kepada terang. Kadang-kadang ini adalah gambaran orang Kristen. Kuasa Allah sudah ada, sudah tersedia, tapi kita tidak menyadarinya. Kita tidak hidupkan. Iman itu percaya dan mempercayakan diri kan, menyerahkan diri kan, ada doing action-nya, ada tindakannya. Ya. Tanpa kesadaran dan respon iman, kuasa Allah yang besar nggak bisa dinikmati. Terasa jauh. Kenapa? Karena kita tidak menyerahkan diri. Lihat perbedaannya kan? Sebelum ditekan, gelap, cemas, nggak tahu arah. Tapi setelah ditekan apa? Terang, jelas, kita bisa melihat jalan ke depan. Sebab itu saudara-saudara jangan biarkan hidup rohani kita tuh tetap gelap. Hanya karena kita lupa menyalakan saklar iman. Kuasa kebangkitan Kristus sudah tersedia. Tinggal kita hidup di dalamnya. Oleh sebab itu, jangan jalani hidup dalam kekuatan sendiri. Ya. Karena kekuatan kita terbatas. Saya kalau khotbah kedukaan, saya biasa suka pakai dua istilah. Ya, kronos sama kairos. Waktu yang kronos itu menunjukkan kesementaraan kita hidup dalam dunia, nggak bisa diulangin. Tapi waktu yang kronos juga menunjukkan keterbatasan kita mengerjakan segala sesuatu. Kita tuh terbatas tenaganya, kita tuh terbatas kuasanya. Jadi jangan jalani hidup dalam kekuatan sendiri. Karena kita sudah menerima kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja dalam hidup kita. Dan ingat selalu bahwa kuasa kebangkitan Kristus menyertai seluruh aspek kehidupan kita. Waktu kita doa, ada kuasa Tuhan bekerja. Waktu kita bergumul, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Waktu kita melayani Tuhan, waktu kita lagi ngajarin anak, waktu yang istri, ya, yang lagi masak buat suaminya, ya. Waktu yang suami lagi di kantor kerja dengan pikiran bahwa aku akan bekerja mencari nafkah untuk anggota keluargaku. Ya. Ada kuasa Tuhan. Ya. Dan Kristus tidak hanya mati untukmu, tapi dia hidup di dalammu dengan kuasanya, sehingga engkau memperoleh kekuatan untuk hidup baginya. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi Paulus tidak hanya berhenti hanya pada apa yang Allah kerjakan di dalam diri kita. Dia membawa kita lebih dalam kepada apa yang telah Allah lakukan dalam Kristus. Bukan hanya membangkitkannya, tetapi meninggikannya ke posisi yang tertinggi. Oleh sebab itu yang kedua, saudara-saudara, ya, apa artinya kita dikuatkan oleh kebangkitan Kristus? Kita hidup di bawah otoritas Kristus yang telah menang. Alkitab mengatakan ayat 20 bagian B, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Saudara-saudara sekalian, Kristus tidak hanya bangkit, tapi duduk di sebelah kanan Allah. Ini adalah posisi kekuasaan yang tertinggi.
Artinya dia bukan hanya penyelamat kita, dia raja kita, dia pemimpin kita. Dia menguasai kehidupan kita sepenuhnya. Sehingga apa? Kita yang hidup di bawah otoritasnya itu tidak harus takut ya. Tidak lagi harus takut karena raja kita telah menang atas maut, atas dosa dan segala kuasa dunia. Segala belenggu yang membawa ketakutan itu tidak lagi berkuasa karena sekarang kita ada di bawah otoritas Kristus yang telah menang atas maut. Kita tidak lagi di bawah otoritas dosa. Saya mau tanya dulu, siapa di antara kita yang pernah belajar penginjilan lewat persahabatan, EE? Siapa yang udah pernah? Nah, pasti masih ingat ceritanya ya. Ada seorang yang bernama Charles Blondin. Dia dikenal karena atraksinya berjalan di atas tali setinggi 50 meter dan sepanjang 340 meter melintasi air terjun Niagara. Dia pernah membawa banyak hal sambil bawa keranjang, lalu berbarik arah di tengah jalan, ya, bahkan sambil mendorong gerobak yang berisi karung. Dan dia lakukan dengan luar biasa sekali. Semua penonton selalu bertepuk tangan. Luar biasa Tuan Blondin, luar biasa Tuan Blondin, hebat sekali. Sekarang aku akan berjalan ke ujung sana, lalu aku akan berganti baju. Ya, kami percaya. Lalu Blondin menyeberang dengan anggun. Dan dia ganti baju di sana. Dan dari ujung dia berteriak ke bawah. Apakah kalian percaya bahwa aku bisa kembali menyeberang ke sana dengan selamat? Dan orang-orang di bawah yang menyaksikan atraksinya berkata, ya, kami percaya bahwa engkau bisa menyeberang dengan selamat. Kalau begitu, siapa yang bersedia naik ke atas sini dan ada dalam gendonganku, turut menyeberang ke sana? Yang tadinya penuh dengan sorak-sorai, yang tadi bilang kami percaya engkau bisa melakukannya, tiba-tiba suasana sunyi dan senyap. Nggak ada yang berani bilang, saya aja. Semua saling sikut, lu aja, lu kan ringan, pasti gampang dia angkatnya. Enak aja lu, ntar kalau gue jatuh mati gimana? Kalau gue ditelan air gimana? Ntar keluarga gue cuma nemuin jasadnya doang. Tiba-tiba ada seorang anak yang berteriak, saya mau. Semua orang, gile nih anak, mau cari mati. Nak, kamu sehat? Stres nih anak ya, jangan-jangan. Semua orang saling bisik-bisik. Dan anak ini naik dengan penuh keyakinan setelah ada di atas. Dia gelayutan ya, di punggung Tuan Blondin. Lalu dengan perlahan dia membawa si anak itu menyeberang dengan selamat. Dan semua penonton yang ada di bawah dengan gemuruh berteriak, luar biasa Tuan Blondin, engkau hebat sekali. Kemudian anak ini ditanya, nak, kenapa kamu berani digendong oleh Tuan Blondin untuk menyeberang ke sana? Apakah engkau tidak takut? Si anak berkata, aku tidak takut. Karena saya tahu ayahku tidak akan menjatuhkan aku. Oh, ternyata itu anaknya, saudara. Pantesan aja dia tidak takut. Dia yakin dan percaya bahwa ayahnya sanggup menjaga dan melindunginya. Bukankah begitu juga harusnya dalam kehidupan rohani kita? Kita mungkin berkata, saya percaya Yesus bangkit. Aku percaya Yesus telah mengalahkan maut. Aku percaya bahwa Yesus telah memberikan kepadaku kemenangan. Tapi pertanyaannya, apakah kita betul-betul hidup dalam kuasa kebangkitan itu? Apakah kita berani menyerahkan seluruh hidup kita di atas tali kehidupan dengan Kristus sebagai penuntun dan penopang kita?
mengizinkan Tuhan untuk menggendong kehidupan kita sepenuhnya. Saudara kalau ingat narasi tentang jejak kaki kan, waktu dalam kesulitan, kok aku cuma lihat satu pasang jejak kaki aja, lalu kita protes. Di mana jejak kakimu Tuhan? Mengapa dalam waktu dalam penderitaan aku kok cuma melihat jejak kakiku aja? Lalu Tuhan bilang, waktu engkau dalam mara bahaya, waktu engkau dalam pergumulan, kau hanya melihat satu jejak kaki saja. Sesungguhnya itu adalah jejak kakiku, sebab pada waktu engkau dalam pergumulan, aku sedang menggendong kamu. Apakah kita betul-betul berani menyerahkan seluruh hidup kita? Biarkan Tuhan menggendong kita. Dan Tuhan yang berjalan melewati tali itu bagi kita. Iman yang sejati bukan hanya percaya bahwa Allah berkuasa. Tapi mempercayakan seluruh hidup kita kepada kuasa kebangkitan Kristus. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Mungkin banyak dari kita yang hadir malam hari ini. Hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mungkin kita takut masa depannya nggak pasti. Karena situasi dengan gampang berubah. Kita takut kehilangan pekerjaan. Kita takut keluarga kita hancur. Kita takut anak-anak gagal. Betul kan ya? Anak saya sudah remaja, kelas 2 SMP. Les piano, iya. Les biola, iya. Seneng main futsal. Minta dibeliin raket bulu tangkis. Minta dibeliin bat tenis meja. Seneng main sepak bola online sama teman-temannya. Tapi dengan semua kegiatan itu enggak ada yang fokus. Enggak ada yang betul-betul serak. Kalau tanya, berhenti aja ya biolanya. Enggak, Ukas mau. Tapi enggak ada satupun. Sebagai orang tua saya takut enggak? Takut. Gimana kalau orang bilang, papanya hamba Tuhan, anaknya kok gagal hidupnya. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian juga pernah mengalami ketakutan ini kan? Takut kalau anak-anak kita nggak berhasil, putus kuliah di tengah jalan. Atau kalau yang udah menikah, 5 tahun pertama kita berdoa bergumul kan, supaya mereka aman-aman aja kan? Hidup kita mungkin dipenuhi dengan banyak kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Artinya dia memerintah atas segala hal. Termasuk untuk hal-hal yang hari ini mungkin membuat kita cemas. Tuhan berkuasa atas semuanya. Gusti ora sare. Gusti tidak tidur, Tuhan tidak tidur. Tuhan peduli, Tuhan mengerti, Tuhan tahu apa yang jadi pergumulan kita. Dia berkuasa untuk semua pergumulan masalah kita. Enggak ada yang melebihi kuasanya. Dan jika Kristus memegang seluruh alam semesta, bukankah dia juga sanggup untuk menopang kehidupanmu? Apa artinya hidup di bawah otoritas Kristus? Kita tidak dikendalikan oleh rasa takut. Rasa takut mungkin masih ada, tapi rasa takut membawa kita masuk dalam penyerahan yang lebih utuh kepada Tuhan. Ya. Kalau kita nggak takut, kita nggak perlu Tuhan. Tapi kita walaupun punya takut, kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Kalau dikuasai oleh ketakutan, yang kita lakukan apa? Tiap hari cuma mikirin aja. Nggak ada jalan keluar. Kita membangun tembok. Biarkan masalahnya tinggal di dalam. Dan kita terkungkung di dalamnya. Kita tidak berjalan sendirian, menanggung semua beban. Ada Kristus yang sudah menanggung beban kita. Dan itu Tuhan lakukan dengan menanggung semua beban dosa kita. Justru dalam keadaan kita masih berdosa. Dia udah tanggung beban kita karena dia tahu kita nggak kuat pikulnya. Dosa cuma akan menghancurkan hidup kita. Tapi ada Kristus yang sudah menanggungnya bagi kita. Oleh sebab itu kalau Kristus sudah mati untuk menebus segala dosa kita, maka sekarang untuk hidup ya yang sudah diselamatkan olehnya, apalagi yang Tuhan nggak akan kerjakan. Kalau untuk yang paling krusial, yaitu keselamatan aja Tuhan kerjain, maka untuk sisa hidup kita yang sementara di dalam dunia, apakah yang Tuhan tidak akan melakukannya bagi kita karena kasih-Nya pada kita? Tapi saya nggak bilang ini artinya hidup orang Kristen jadi gampangan ya. Nggak ada pergumulan ya, nggak gitu. Ya. Nah, kita punya penolong yang telah menang atas maut, atas dosa dan kuasa kegelapan. Ada Kristus yang akan selalu menolong kita. Oleh sebab itu waktu Tuhan Yesus bilang,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukan PHP, bukan janji palsu, tapi dia betul-betul menyertai. Tapi kalau kita nggak dekat sama Tuhan, gimana kita bisa tahu bahwa ada Tuhan yang dekat, ada Tuhan yang menyertai? Mungkin malam ini saudara sedang lelah. Mungkin seringkali berkata dalam diri, aku capek Tuhan. Tapi aku nggak berani bilang sama istriku. Aku nggak berani bilang sama suamiku. Aku lihat juga dia capek. Kalau aku bilang begitu nanti dia tambah capek karena dia akan ikut menanggung bebanku. Padahal dia menanggung bebannya aja nampaknya sudah berat. Mungkin kita sedang kecewa. Mungkin ada orang-orang yang kita kasihi, mengecewakan hati kita, mengungkapkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Ada amarah yang kadang-kadang melonjak begitu rupa, pulang kerja penuh dengan tekanan, di rumah lampiaskan kepada keluarga. Mungkin kita hari ini juga sedang kehilangan arah. Mau begini salah, mau begitu salah. Nggak berani untuk maju, bahkan cenderung untuk mundur. Mari kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Serahkan semua beban itu kepada Yesus yang sudah bangkit dan memerintah. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk merenungkan satu pertanyaan ini. Apakah saya benar-benar percaya bahwa Yesus yang bangkit itu sedang memerintah hari ini? Dan bahwa hidup saya ada di dalam tangannya. Hidup saya ada dalam naungannya. Sehingga waktu kita sedang menghadapi ketidakpastian, maka kita ingat bahwa ada Kristus yang memerintah. Pemerintahan Kristus serba pasti, tidak ada ketidakpastian di situ. Justru waktu hidup kita ada dalam ketidakpastian, kita ingat ada Tuhan yang berkuasa, ada Tuhan yang berotoritas, ada Tuhan ya yang mampu untuk memelihara dan menjaga hidup kita. Sehingga waktu kita merasa tidak berdaya, mari kita datang kepada Tuhan. Dia Raja yang berkuasa, namun Dia juga penuh dengan kasih. Dia mengerti pergumulan kita. Karena Yesus sudah menang, kita tidak perlu hidup dalam kekalahan. Kekalahan hanyalah bagi mereka yang tidak pernah menerima kemenangan di dalam Kristus. Tapi kok saya masih bisa gagal ya? Tapi kok saya masih bisa lemah ya? Saya kok masih bisa salah ambil keputusan ya? Saya kok masih bisa berlaku tidak baik ya? Kalau begitu saya kalah dong. Kita sudah jadi pemenang. Cuma membangun mentalitas pemenang tidak instan. Ini adalah sebuah proses sepanjang kehidupan. Karena menyadari kita begitu rentan, seringkali kita masih bisa gagal, kita perlu bergantung dan menundukkan diri di bawah otoritas Kristus. Kristus yang memerintah, memberikanku ketenangan. Amin. Kristus yang menang, memberikanku pengharapan. Amin. Kristus yang memiliki hidupku takkan pernah meninggalkanku. Ini yang saya percaya. Ini yang saya yakini. Ini yang saya alami bersama dengan Tuhan selama ini. Sekalipun mungkin Tuhan sering mendapati si Martin ini jauh, nggak layak, nggak pantas, tapi dengan naungan kasih-Nya, Dia menarikku kembali. Sehingga aku ada ketenangan, pengharapan, ada sebuah keyakinan, ada penyertaan Kristus. Kalau begitu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikuatkan oleh Kristus yang bangkit, berarti kita menerima kuasa kebangkitan yang bekerja di dalam kita. Bukan kekuatan sendiri, tapi kekuatan dari Allah. Dikuatkan oleh Kristus yang bangkit, berarti kita hidup di bawah otoritas Kristus yang telah menang. Dan tidak ada kuasa lain yang bisa mengalahkan kita di dalam Dia. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sekedar menjadi orang yang berdiri dalam kerumunan dan berkata, saya percaya sama Tuhan. Jangan cuma sekedar menjadi orang yang dalam kerumunan berkata seperti itu. Seperti kerumunan blondin
Yang berkata, saya percaya luar biasa, engkau pasti bisa menyeberang. Mari berjalan bersama dengannya. Percayakan hidup kita kepadanya sepenuhnya. Karena Kristus hidup, engkau bisa hadapi hari esok. Waktu Paskah kemarin nyanyi enggak? Sebab dia hidup, ku ada hari esok. Sebab dia hidup. Tak gentar. Kalau dalam terjemahan KPPK, aku tidak takut karena ada Kristus yang hidup. Karena dia berkuasa, kita bisa berjalan dengan penuh keyakinan. Karena kuasa yang membangkitkan dia dari kematian, kini menopang hidup kita setiap hari. Saudara mau berjalan dalam kuasa kebangkitannya? Saudara mau mengandalkan kuasa kebangkitannya itu? Izinkan Tuhan terus membentukmu, mengubah hidupmu, memperbaharui hidupmu, menambahkan imanmu, memakai setiap peristiwa dalam kehidupanmu, supaya engkau boleh menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan yang sudah setia kepadamu. Dengan kuasa kebangkitan Kristus ini, mari kita terus maju ke depan. Bukan hanya membangun kehidupan rohani kita secara pribadi, tapi mari kita bangun kehidupan rohani anggota keluarga kita. Dan mari dengan kuasa kebangkitan Kristus kita bangun tubuh Kristus. Mari kita berdoa.